Oke, selamat siang. Selamat datang lagi di Dion Kirits. Jadi di depan saya ini adalah Estilo SR3 tahun 93 yang udah dibeli sama customer tahun lalu. Terus mungkin banyak banget kekurangannya, tapi untungnya bodinya ini semua masih utuh tanpa dempul. Terus catnya udah direstorasi, cuma yang susah nyarinya kan bodi yang utuh seperti ini. Jadi baru ini di restore dan baru selesai. Banyak banget yang udah diganti. Jadi kita standarin lagi sesuai dengan standarnya Estilo SR3. Jadi kalau di Indonesia ini Estilo SR3, kalau di Jepang itu EG6 yang beda dari mesinnya, interior dan bumper depan serta belakang yang lebih sporty. Apalagi kalau yang di joknya ya, joknya udah lebih sporty dari yang SR3 seperti ini yang di Indonesia. Terus ini warnanya warna abu-abu yang sudah kita restore dan lebih seger lagi. Platnya juga udah diganti AG7 RZQ yang cantik banget. Terus pertama kita diganti dari lampunya, lampu sen. Kemarin lampu sennya pakai lampu warna kuning. Sekarang kita ganti balik standar lagi warna putih seperti ini. Dan ini juga kita balikin ori. Terus kemarin juga kap mesinnya ini nggak sama, longgar di kiri dan kanannya, jadi kita presisi lagi. Terus pelingkut-pelingkut dalamnya juga kita ganti yang baru sesuai dengan punyanya Estilo. Terus kita lengkapi lagi di kaca, karet kaca mati di kanan dan kiri serta karet bagasi. Jadi kita kemarin waktu saya cek karetnya itu udah bener-bener nggak ini ya, udah nggak layak pakai. Jadi kita ganti baru ini belakang serta mufflernya. Jadi muffler ini ada dua, kemarin kita beli dari Muffler by Kansai. Yang nempel di sini adalah by Kansai. Terus yang nggak jadi kita pasang dari Sidoarjo, saya nggak tahu, lupa juga namanya. Itu kurang presisi karena terlalu besar ininya, lehernya ya. Jadi agak terlalu besar. Terus dan dilihat juga kelihatan lebih miring, tapi karena kita udah ganti ke mufflernya by Kansai, ini lebih presisi dan lebih seger lagi buat dilihat. Kita lihat di bagasinya. Jadi kita buka dari sini ya. Di bagasi kita ganti juga ini karet-karetnya biar enak juga ditutup. Terus hidrolisnya juga udah normal lagi. Ini udah normal banget. Karet-karet ini juga udah baru. Terus bagasi masih ada soundnya ya. Ini bukan sound bukan standarnya, ini tambahan dari saya dapat Estilonya ini. Jadi emang sengaja nggak saya lepas, takutnya ganggu kelistrikan. Jadi saya biarkan seperti itu di situ. Terus terus yang kita ganti juga karpetnya, ini kita ganti. Karpetnya ini kemarin ini ya, triplek sambungan. Terus jadi kita ganti punya Estilo, serta ban serepnya juga kita ganti yang kaleng. Jadi standarnya Estilo kan kaleng, kemarin racing. Jadi benar-benar kita sesuaiin dengan standarnya. Mungkin nggak sempurna banget, tapi seenggaknya ini lebih seger dari sebelumnya. Terus yang enak dilihat lagi di bagian interior, tapi kita ke bagian mesin dulu lah ya. Oke, mungkin kelihatan sama kalau dari sebelumnya, karena ya ginilah mesin-mesin mobil tua. Kalau yang di SR3 ini pakai kode mesinnya B16, kalau yang di Jepang itu B16A, itu beda tenaga. Kalau yang di Indonesia ini 115 HP dengan torsi 145 Nm. Kalau yang di Jepang itu selisihnya lumayan banyak, antara 125 sampai 160 HP. Itu standarnya. Itu pakai mesin B16A atau Civic EG6. Dan yang kemarin kita ganti atau kita tambahin itu ada di karet aki, terus framenya ini karet-karet seperti ini ya. Ini penting banget sebenarnya, biar looknya kelihatan standar dan oke banget. Terus yang lebih susah dicari itu ada di stiker bagian sini. Ini stiker juga kita tambahin, kita balikin ori juga. Terus kita enakin lagi mesinnya. Kemarin mesin ada beberapa yang rembes.
serta setting ECU dan TPS. Karena kemarin agak berebet, kita setting TPS-nya lagi dan udah kembali normal dan sangat baik. Dan kaki-kaki juga udah kita ganti yang merek Showa, karena pengalaman teman-teman kalau Showa itu emang lebih pas untuk Estilo, lebih empuk, lebih enak handlingnya juga. Terus untuk radiator kita tetap pakai yang Koyorat, karena saya bawaan dari kemarin saya beli itu Koyorat dan saya nggak ganti juga karena juga masih bagus ya, jadi nggak saya ganti. Kemudian sebenarnya banyak yang kita ganti itu cuma perintilan-perintilan, tapi habisnya hampir 30 jutaan. Itu belum termasuk dengan benerin kropos sedikit-sedikit di bagian sini. Jadi effort banget kalau misalnya kalian punya mobil tua kesayangan yang perlu restorasi atau peremajaan, itu emang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi enaknya mobil tua itu adalah 1 juta kenangan daripada 5 juta per bulan, ya kan? Oke, kita nyalain dulu mesinnya ya. Mesinnya halus banget, starter sekali langsung nyala, terus koplingnya juga enteng banget karena emang semuanya habis diremajain ya. Terus jok-joknya kita minta yang diplastikin aja biar lebih awet dan kelihatan looknya kayak baru gitu. Dan joknya emang seperti ini ya, joknya aslinya Estilo Blue True depan dan belakang. Kemudian ini saya beliin karpetnya Honda Civic. Ini mungkin saya rasa ini punyanya Civic Nova, cuma karena saya juga pengen terlihat lebih bersih aja daripada pakai karpetnya Honda Access yang harganya udah luar biasa. Dan request customer juga yang penting rapi, bersih, enak dipakai, enak buat harian, dan balik looknya look standar. Jadi ya saya beliin ini yang murah-murah. Ini nggak sampai 1 juta ya, saya rasa nggak sampai 1 juta lah. Kemarin saya juga udah lupa, nggak sampai 1 juta karena ini juga udah di bengkel cuma 1,5 bulan sih. Ngerapiin, enakin mesinnya semuanya. Terus kilometer juga kemarin nggak jalan, akhirnya udah jalan lagi normal. Pandem bensinnya juga udah normal, suhu temperatur mesinnya juga udah normal. Bahkan yang kemarin saya sayangkan itu di lampu pemberitahuan ini ya, lampu semburan AC, terus lampu seperti ini itu kemarin nggak nyala dan sekarang udah nyala lagi. Jadi mungkin hal-hal kecil sepele seperti ini sebagian orang anggapnya itu nggak penting atau ya udahlah. Tapi kalau saya yang suka dengan mobil-mobil antik seperti ini, saya suka semuanya standar semuanya, dan semuanya itu berfungsi secara normal dan baik. Itu yang saya suka, makanya kemarin juga ini nggak nyala, agak risih, jadi saya nyalain lagi jadi lebih enak dilihat ya. AC-nya juga udah dingin banget, kemarin AC-nya agak ngowos, bocor, terus udah kita benerin juga, ini udah dingin kayak di mall lah ya. Terus untuk headunitnya ini udah nggak standar, udah pakai Kenwood, tapi dashboardnya ini nggak ada sobekan. Terus setirnya juga kita ganti, yang kemarin setirnya Akot, kita ganti lagi setir Estilo walaupun copotan original, nggak masalah lah, yang penting looknya standar. Nah, untuk klakson juga udah nyala. Kemudian untuk pengaturan spion ini cuma ada auto mirror, jadi belum ada auto retract-nya. Terus yang bedain banget di EG6 sama SR3 itu ada di joknya. Joknya beda banget. Bahkan interiornya EG6 itu dijual bisa hampir ratusan juta, gila. Kemarin saya sempat saranin, ini karena udah punya customer, kemarin saya saranin untuk convert ke EG6, tapi emang harga tinggi dan butuh effort juga untuk nyari-nyari part-partnya. Perintilannya juga butuh effort juga, jadi kurang berminat karena bakal makan waktu, terus makan uang yang pasti. Dan balik lagi, tujuan untuk mobil tuanya ini cuma pengen nostalgia,
terus terlihat terawat, dipakai harian enak, mesin gak ada rembes, semuanya balik ori, look standar juga udah kita lengkapin. Jadi emang requestnya cuma seperti itu. Tapi kalau kalian lihat dari eksterior interior udah bener-bener enak banget dilihat. Jadi gila, Estilo yang dulu harganya 50-60 juta harga barunya tahun 93 sekarang udah sampai 250 juta dengan kondisi apa adanya saya jual. Agak kropos dikit, terus karetnya yang butuh pergantian, ada rembes bocor di packing mesin, terus karpetnya juga nggak ori, karpetnya pakai karpet Sparko. Itu waktu saya serah terima mobil ini yang sebelum direstorasi, itu pun masih butuh biaya 30-40 juta untuk restorasi kembali normal dan sangat baik untuk daily use. Gila ya, butuh effort banget kan buat pengen nostalgia. Oke, dari sini teman-teman punya gambaran kalau mobil tua itu emang butuh ekstra biaya buat ngerawatnya, buat restorasinya. Kalau misalnya teman-teman dapat unit yang emang mahal tapi kondisinya sangat baik, saya rasa worth it, karena tahu sendiri kan, restore perintilan mesin, nyegerin mesin lagi, nyegerin interior lagi butuh waktu yang nggak sedikit. Dengan harga 30-40 juta biaya tambahannya itu cuma restorasi standar ya, bukan yang standar OM katalog gitu, enggak. Tapi buat daily use enak, terus interior juga seger, cat-cat juga seger, itu butuh waktu yang udah lumayan banyak. Jadi silakan dipikirin kembali kalau misalnya pengen nyemplung di dunia DJDM atau dunia klasik mobil tua, butuh ekstra biaya, harus siapin ekstra biaya juga untuk perawatan dan maintenance-nya, dan harus terima juga ini ya, plus minus atau suka dukanya, kayak tiba-tiba mogok di jalan, tiba-tiba ada masalah AC, masalah hal sepele sebenarnya kalau untuk mobil tua. Tapi ini mobil, kalau menurut saya ini mobil bukan alat transportasi ya. Mobil yang emang buat dipajang dan dilihat nilai dari mobilnya. Jadi kan bisa nostalgia, bisa inget-inget masa lalu sama mobil. Itu kalau nilai mobil buat saya. Oke, silahkan kalian like, comment, dan subscribe video ini. Dan kalian silahkan follow diongarage.id untuk Instagram dan diongarage.id untuk TikTok. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.